Welcome to Banten. Welcome to Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Noviana. Saat ini sedang berkuliah semester 7 di Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa dan sedang mengikuti program pertukaran pelajar mengambil mata kuliah wisata budaya di Universitas Negeri Yogyakarta. Banten memiliki banyak kebudayaan beraneka dengan sejarahnya yang memberikan banyak pengaruh dalam lingkungan dan kehidupan bermasyarakat, yang kemudian menjadi unsur kebudayaan menciptakan sekelompok masyarakat yang mempertahankan dan menjaga warisan karuhun. Biasanya, wisata adat yang paling dikenal di Banten adalah Kampung Adat Baduy. Namun, pada kenyataannya, masih banyak kesepuhan-kesepuhan adat yang ada di Provinsi Banten yang masih memegang teguh adat leluhurnya. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan salah satu wisata adat, yaitu Kasepuhan Cisungsang. Cisungsang, sebuah desa sejuk dan damai, jauh dari hiruk-pikuk ibu kota. Masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang tinggal sekitar Taman Nasional Gunung Halimun, suatu wilayah di ujung selatan Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Lebak, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kasepuhan atau komunitas adat dari Cisungsang tergabung dalam Kesatuan Adat Banten Kidul. Berbeda dengan masyarakat adat Baduy, Kasepuhan Cisungsang lebih terbuka terhadap perkembangan dari teknologi manusia, yang artinya bahwa masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang tidak dilarang menggunakan barang-barang modern, sekolah, kendaraan, alat elektronik, dan lain sebagainya, sama seperti masyarakat pada umumnya. Kudu bisa ngigalan zaman, begitu kata Abah Usep Suyatma atau sang ketua adat dari Kasepuhan Cisungsang. Tani atau bercocok tanam padi merupakan mata pencaharian pokok dari komunitas adat Cisungsang. Basis pertaniannya adalah berladang, tetapi karena pengaruh dari perkembangan teknologi pertanian, sekarang semakin banyak sawah dapat dijumpai, dan padi merupakan tanaman pokok yang sangat istimewa. Kasepuhan Cisungsang melaksanakan beberapa ritual, diantaranya ritual malam 14 setiap bulan purnama, prah-prahan, cacah jiwa dilakukan setiap hari Jumat pertama bulan Muharram, dan seren tahun, syukuran setelah panen, 1 kali dalam 1 tahun. Masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang sangat dekat dengan tradisi dan adat istiadat peninggalan leluhurnya, terutama dalam melaksanakan kegiatan bercocok tanam padi, dari awal persiapan lahan, penyemaian benih, penanaman benih, pemeliharaan, panen, membawa hasil panen, dan memasukkan padi ke dalam lewit atau lumbung padi, semuanya dilakukan dengan tata cara tradisi. Seren tahun sendiri merupakan ritual atau upacara yang dilakukan masyarakat sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Yang Maha Kuasa setelah panen padi dan hasil alam lainnya. Sebuah tradisi sebagai warisan leluhur, penghormatan kepada padi yang memberi nilai kehidupan. Seren tahun menjadi momen silaturahmi sekaligus untuk mensosialisasikan kepada warga Cisungsang dan masyarakat luas untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan Halimun Salak. Kasepuhan sendiri memiliki kearifan lokal dalam sumber daya hutan dengan istilah luwung kolot, luwung titipan, dan luwung tutupan agar selalu terjaga dan dapat dinikmati oleh anak cucu. Dalam perjalanannya, kedua jenis budaya modern dan tradisi berjalan dengan beriringan, tidak melemahkan satu sama lain. Masyarakat adat dapat memanfaatkan modernitas untuk memperkuat tradisi. Perpaduan budaya ini dapat dilihat dari keseharian masyarakat adat, memakai ikat, pakaian hitam, dan membawa gadget, menaiki kendaraan, bahkan berkomunikasi satu dengan lainnya melalui media sosial.
Pungkiri bahwa budaya modern memberikan pengaruh kuat terhadap kehidupan masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang bagi manusianya sebagai subjek dan objek tradisi, tetapi tidak kepada tradisinya. Artinya bahwa ada masyarakat adat yang bergaya hidup modern, tetapi ketika Serentahun tiba tetap menggunakan kemenyan dan panglai sebagai media untuk meminta bekal kepada Abah, memakai ikat ketika selesai ritual praperahan, serta ikut memasang bekal yang sudah didoakan bersama Abah, lalu disimpan di atas pintu rumah masing-masing. Bahkan ketika hendak berpergian, tetap meminta saran dan nasihat kapan waktu yang tepat untuk memulai perjalanan. Itu pertama, kalau dari sisi masyarakat adat itu adalah puncak dari siklus bercocok tanam padi secara tradisional ala masyarakat adat. Karena dari 18 tahap cara bercocok tanam padi itu atau sistem pertanian di masyarakat adat itu, puncak siklusnya adalah Serentahun. Nah, selain puncak atau akhir dari siklus itu, Serentahun juga merupakan awal kegiatan periode berikutnya untuk bercocok atau sistem pertanian dalam masyarakat adat. Kemudian yang kedua, Serentahun juga bentuk rasa syukur masyarakat adat terhadap hasil panen yang atau hasil dari tatanen istilahnya di sini, atau hasil makaya istilah lokalnya, selama setahun penuh. Jadi bentuk rasa syukurnya itu adalah dengan cara menyediakan makan, kemudian makanan-makanan lokal di sini untuk para tamu dan semua masyarakat adat yang ada di sini. Mereka semua terlibat, tidak terkecuali. Yang jelas dari masyarakat adat itu sendiri, kemudian pemerintah juga ikut terlibat di sini, kemudian juga pihak-pihak donatur yang lainnya juga ikut terlibat, lingkungan sekitar juga ikut terlibat, hampir semua pihak atau stakeholder memang di sini terlibat dalam rangkaian acara Serentahun ini. Lalu, apa yang membuat masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang tetap melakukan tradisi dan adat istiadat leluhurnya di tengah gempuran modernisasi? Yang pertama, Abah selaku pemimpin adat memegang peranan yang sangat penting. Ketegasan Abah terhadap masyarakat adat bahwa ini semua adalah adat tradisi peninggalan leluhurnya. Abah selalu menegaskan, menang jong temenang, yang artinya mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang sesuai dengan adat tradisi dan mana yang akan melanggar adat tradisi. Begitu besarnya pengaruh Abah. Sebabnya warga adat yakin bahwa Abah adalah jelmaan dari leluhurnya untuk saat ini. Segala titah dan nasihatnya pasti akan dilaksanakan oleh warga Kasepuhan Cisungsang. Kedua, generasi masyarakat adat sejak lahir sampai dengan meninggal selalu dibarengi dengan adat tradisi. Para orang tua akan tetap melaksanakan ritual tradisi sejak anak-anaknya lahir, tumbuh hingga dewasa, dan pada akhirnya perannya sebagai anak berganti menjadi peran sebagai orang tua. Karena sudah dibiasakan hidup berdampingan dengan tradisi, maka akan melaksanakan hal yang sama kepada generasi-generasi berikutnya. Lalu, bagaimana ketika terjadi pelanggaran aturan dari tradisi? Hukuman adat akan berlaku. Hukum atau biasa disebut lukun akan diterapkan. Masyarakat adat telah meyakini, apabila suatu tradisi dilanggar, maka akibatnya akan menimpa pelanggar tersebut dengan sendirinya, meskipun tidak dilakukan hukuman fisik ataupun denda, dan inilah yang menjadikan masyarakat adat tetap konsisten dengan tradisinya. Ketiga, wilayah dari hukum adat. Penerapan dari hukum dan juga aturan adat terhadap lahan dan hutan menjadi suatu benteng yang sangat kuat, berpengaruh terhadap kelestarian hutan serta lingkungan. Salah satu contohnya adalah leuweung tutupan. Dalam aturan adat tidak boleh diganggu keberadaannya. Aturan inilah yang memberikan pengaruh terhadap kelestarian hutan tersebut.
Nilai-nilai dari tradisi yang diterapkan dalam kearifan lokal masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang telah mampu membentengi pengaruh negatif dari luar karena ketaatan dan kepatuhan masyarakat adat terhadap aturan dan hukum adat yang masih berlaku. Cisungsang merupakan sedikit bagian dari keindahan adat yang masih dipertahankan di Indonesia. Sebagai salah satu generasi penerus bangsa, sudah sewajibnya kita ikut serta melestarikannya, dan hal tersebut dapat dimulai dari diri kita sendiri. Ya, Noviana, mahasiswi program Permata 2020 dengan kampus tujuan Universitas Negeri Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.